permasalahan ini kan harus kita berangkat lagi dari akar permasalahannya apa gitu. Akar permasalahan ini kan donasi. Donasi itu artinya kan sumbang sukarela dari perorangan, masyarakat, organisasi yang diperuntukkan untuk membantu seseorang yang ditujukan untuk mengobati matanya Agus yang korban kejahatan yang disiram air panas ya. Nah, kemudian menjadi cacat ya. Nah, karena persoalan itu kan tidak bisa di-cover oleh BPJS karena kan sifatnya kan tidak karena mungkin ya karena harus dioperasi atau apa mungkin ada kriteria kan BPJS sudah kriteria ya. Nah ini kan nggak masuk barangkali. Nah tergeraklah hati dari seseorang nama Nopi dengan yayasannya untuk menghimpun dana dengan judul untuk mengobati matanya Agus. Nah, berarti kan di sini kan mens rea namanya. Kalau dalam teori hukum namanya ada mens rea. Mens rea itu niat. Jadi niat dari Nopi ini kan, Ibu Nopi ini kan dengan yayasannya kan baik, ya. Kemudian Agus juga kan membutuhkan bantuan itu. Nah, otomatis kan karena masing-masing mens reanya baik, sebenarnya kan persoalan ini kan bukanlah persoalan yang besar. Harusnya di sini kebijakan aja. Harusnya seorang PH sama PH itu dia selalu kami katakan bertemu, tapi pertemuan itu bukan mencari kambing hitam. Jadi pertemuan itu mencari solusi. Nah, karena seperti Ibu bilang kan niatnya sama-sama baik. Nah, bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalah ini? Kalau saya tengok masalah ini kan gara-gara apa? Ya karena kan dana yang terhimpun itu sama Agus kan ada indikasi diselewengkan. Nah ini kan akar permasalahannya awal kan di situ. Nah, karena diselewengkan, yayasan dengan Ibu Nopi ini kan memang punya kewajiban sesuai dengan Permensos juga kan tahun 2021 memang kan dana yang disumbangkan oleh masyarakat itu kan harus diawasi oleh siapa, dan itu terutama dari Ibu Nopi yang asalnya karena dia yang punya ide, yang punya gagasan, yang melaksanakan. Apabila memang ada terjadi penyalahgunaan, tentu donator itu akan minta pertanggungjawaban ke yayasan. Dia kan mau bantu kan menengoknya kan karena yayasan kan dengan Ibu Nopinya juga. Nah, wajar lah dia itu harus mengawasi. Tapi kan dalam perjalanannya kan perkara ini kan menjadi berbelit-belit ya, menjadi malah problemnya melebar kemana-mana, saling lapor, ada lagi pencemaran baik, ada apa. Nah inilah kadang ya menurut kami ya sebagai praktisi hukum kan yang harus dipahami kan kita ini seorang praktisi kan ditunjuk oleh seseorang yang membutuhkan jasanya atau pemikirannya itu kan untuk mencari solusi penyelesaian, bukan untuk berperkara. Nah, harus kan bisa diselesaikan dengan pola pikir kita bahwa yang penting kita tahu dulu bahwa niat ini kan perkara ini niatnya kan orang-orang ini sama niat baik. Nah, kenapa harus dibawa ke ranah ke sini? Akhirnya kan persoalan ini ya menjadi polemik hukum dan menjadi membingungkan masyarakat juga. Nah ini kan harus kita paham juga kita sebagai para lawyer gitu. Jangan kita kalau persoalan yang bisa diselesaikan secara mediasi, musyawarah dan mufakat, jangan kita bawa ke ranah hukum. Karena apa? Ranah hukum ini kan memakan waktu, tenaga, dan itu kan akhirnya juga menjadi beban juga bagi petugas. Karena apa? Petugas kan
aturan persoalan yang ini bisa diselesaikan secara baik, malah kan jadi beban kerja sama dia karena bikin laporan polisi walaupun itu kan dilarang karena itu haknya seorang warga negara ya. Tapi kan bisa juga menjadi aturan ada perkara-perkara memang harus ditangani oleh kepolisian menjadi ya bertambah dengan pekerjaan yang ibaratnya kita ini pengacara ya seperti perkara ecek malah jadi dibesar-besarkan gitu. Ya kalau saya nengoknya kita sebagai penegak hukum ya menurut saya itu ya malu lah karena apa? Kenapa persoalan harusnya ya sesuai dengan sumpah kita sebagai advokat itu kan seharusnya perkara yang sampai ke kita ini harusnya kan bisa diselesaikan bukan dilebarkan gitu loh. Itu bedanya orang awam hukum datang ke seorang praktisi, seorang lawyer mencari penyelesaian bukan mencari masalah baru kan. Nah, ya itu harusnya ya bisa kita selesaikan, jangan kita bawa ke ranah yang ibaratnya tidak perlu menghabiskan energi kedua belah pihak, jadi malah tiga pihak jadinya. Karena apa? Itu kan menjadi tugas polisi juga jadinya kan. Yang seharusnya udah saya bilang tadi banyak kejahatan, ribuan kejahatan di negara kita ini yang harus ditangani polisi. Nah ini masuk perkara yang tidak ada ibaratnya bisa diselesaikan oleh para lawyer dibawa ke ini, padahal kan kita sebagai lawyer harus paham sekarang karena polisi sendiri juga kan ada namanya RJ, Restorative Justice. Jadi perkara-perkara yang kecil itu yang tidak yang bisa diselesaikan oleh para pihak terutama lawyer ya tokoh masyarakat ya tidak perlu dibawa karena polisi. Nanti polisi juga pasti kan akan dipertemukan. Jadi minta juga untuk melakukan musyawarah dan mufakat. Ya mediasi itu tadi. Di kejaksaan juga ada RJ sekarang. Itu tandanya apa? Ya namanya penegak hukum sekarang. Ya janganlah persoalan-persoalan yang kecil bawa ke ranah yang berbelit-belit gitu. Nah ini menurut saya yang saya sesalkan pada rekan-rekan ya lawyer, rekan-rekan supervisi saya, kenapa sih persoalan yang begini ini kita tidak bisa menyelesaikan secara keilmuan kita. Jadi sangat disayangkan. Ya sebenarnya kalau pansos dan tidak pansos itu, kalau saya sebagai praktisi hukum ya tanda apa aja lah ya, tanda kutip aja lah, tanda kutip ya ibaratnya masyarakat pasti bisa menilai gitu. Siapa ini yang menginginkan kasus ini menjadi kisruh ya sekarang ya anak-anaknya udah pasti tahu sekarang itu. Nah, anak SD apalagi kita nih ya seorang praktisi hukum yang udah insya Allah udah lama juga lah ya. Jadi apa namanya? Jadi beban juga ke profesi kita gitu. Kenapa sih kok seolah-olah selalu setiap kasus sekarang yang ada selalu akhirnya jadi ajang apa? Ajang tampil. Ya ajang berita yang negatif bagi masyarakat. Ya, bukan berita positif. Ya kan? Ya seperti misalnya kan kalau dia positif ini, kalau memang seorang lawyer itu membela keadilan untuk masyarakat kecil, ya kita tengok ya bagaimana senior Otto Hasibuan ya kan, dia melakukan pembelaan di kasusnya Cirebon ya. Kemudian juga kasusnya banyaklah kasus kecil seperti ya rekannya Hotman Paris ya. Nah ini kan ya harusnya mengasih contoh kayak yang senior yang menunjukkan keprofesionalan dia dalam menangani masalah gitu. Bagaimana kita tengok
masalah yang seperti bagaimana Raffi Ahmad difitnah ya pada waktu itu ya kan ada. Nah, bagaimana menyikapinya si ya rekan kita Otman Paris dengan bijak, ya kan kasusnya nggak melebar kemana-mana. Akhirnya kan menjadi selesai, menjadi tidak apa, malah ini kan yang rugi ini ya klien-klien mereka ini, ya kan, yang ya seperti Agus nggak perlu, udah matanya sakit begitu, dia berjalan lagi ke Polres, ke Polda, kan tersiksa dia orang sakit. Kalau memang nggak nampak ya, tapi kalau nampak lain lagi. Kalau memang matanya nampak ya kita nggak tahu lah. Tapi kalau dia sakit matanya kan kasihan. Nah ini harusnya para rekan-rekan lawyer ya dipikirkan juga. Jangan sampai lah ya kan persoalan yang tidak perlu. Ya saya ini kan akhirnya dimenyiksa ke klien juga jadinya kan. Waktunya dia harus, padahal dia memikirkan berobat, sekarang kan udah memikirkan BAP. Ya berita BAP di polisi, nanti melayani ini lagi. Nah inilah, jadi janganlah masyarakat ini dibikin lawak-lawakan gitu. Ya itu yang sangat disayangkan. Kan udah gue bilang, kita namanya rekan seprofesi ini kan, ya kalau ada yang begitu itu kan nama ada niat ya, harusnya itu ditangkap dong, niat baiknya itu untuk penyelesaian, jangan ditangkap ya dengan indikasi negatif. Kalau kita seorang lawyer yang kepingin penyelesaian yang baik, kan penyelesaian itu kan nggak selalu dibawa ke ranah hukum kepolisian, karena itu kan kasusnya berangkat kan udah bilang niatnya kan ini kan bukan kejahatan murni ini kan bukan kejahatan ya. Kalau kejahatan murni misalnya orang merampok ya kan, atau melakukan pembunuhan, nah itu kan mungkin ditanggapi negatif, ajakan untuk mediasi itu ya boleh lah. Ini kan kasus yang sama-sama niatnya baik untuk saling, ya satu sisi ya udah jelas lah siapapun ya dalam perkara ini, masyarakat apapun, anak kecil pun tahu bahwa Ibu Novi itu tujuannya baik.